terkait dengan upaya untuk penanganan gempa di sejumlah wilayah di NTT. Kami akan coba kembali untuk menghubungi Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko. Selamat siang Pak Kapolda, dengan Imron di studio Pak. Pak Kapolda, izin selamat siang Pak, dengan Imron di studio. Selamat siang Mas Imron. Baik, Pak Kapolda, yang ingin kami tanyakan terkait dengan update terkini penanganan gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di NTT, begitu Pak ya. Wilayah mana saja yang terdampak dari gempa yang terjadi pada pagi hari tadi? Baik, terima kasih Mas Imron. Jadi perlu saya informasikan bahwa gempa terjadi di Pulau Flores. Jadi ada beberapa kabupaten yang terdampak, diantaranya Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, kemudian Sika, dan ND juga ada di sana. Yang paling parah terdampak Pak, termasuk dengan bangunan ataupun warga yang menjadi korban di sana, di mana saja Pak wilayahnya? Ya, sampai saat ini saya masih mengupdate laporan dari Polres-Polres setempat karena memang masih terkendala komunikasi, dan juga para Kapolres juga masih melakukan upaya menolong masyarakat, menolong korban. Jadi kalau laporan yang sudah masuk ke kami nih, di Sika itu ada korban jiwa, ada 2 orang, kemudian di Kabupaten Manggarai itu ada 3 orang. Ini yang baik, silakan Pak. Ini saya juga sedang perjalanan ke bandara karena saya bersama-sama dengan unsur Forkopimda dengan menggunakan pesawat Polri, kami akan turun langsung ke lokasi. Kemungkinan nanti kami akan mengunjungi antara Sika atau Nagekeo karena kami akan melihat kondisi dulu mana yang bisa kami kunjungi di sana. Karena terkait tentang bandaranya, masih ada beberapa bandara yang belum bisa dipakai untuk mendarat. Oke. Pak Kapolda, tadi Anda katakan di Sika ada 2 orang korban, kemudian di Manggarai ada 3 orang. Ini kami mau konfirmasi lagi, ini korban luka atau meninggal Pak? Ini meninggal dia, meninggal dunia. Berarti jadi sampai saat ini ada 5 orang yang meninggal dunia. Baik, 5 orang sudah dinyatakan meninggal dunia dalam bencana yang terjadi gempa di NTT yang terjadi pada pagi hari tadi. Kemudian untuk laporan orang hilang begitu Pak, apakah juga sudah ada dari warga yang melapor ke pihak setempat? Sementara masih kita datakan, saya belum mendapatkan laporan langsung dari Polres-Polres setempat ya. Kita masih mendatakan, yang masih berkembang. Baik, gempa susulan juga apakah masih dirasakan di sana beberapa kali Pak setelah gempa besar yang terjadi pagi hari tadi? Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari para Kapolres. Baik. Untuk terkait tentang gempa susulannya. Dan kami berharap jangan sampai terjadi lagi ya gempa susulannya tentunya. Baik, bagaimana lalu koordinasi dengan otoritas lainnya termasuk dari BNPB dan juga BMKG serta TNI Pak? Kami langsung semuanya bersinergi bersama-sama. Untuk itulah tadi kami mengadakan press release di Mapolda NTT terkait tentang penanganan yang sudah kami lakukan dari unsur Forkopimda, dan siang ini juga kami bersama-sama akan langsung menuju ke lokasi, jadi unsur Forkopimda juga, untuk melihat langsung kondisi sekaligus membawa bantuan kepada korban masyarakat yang di daerah sana. Oke, bagaimana dengan evakuasi warga terdampak di sana Pak? Apakah sampai saat ini terus dilakukan atau karena memang peringatan dini tsunami telah dicabut lalu evakuasi warga dilakukan secara mandiri atau sudah selesai dilakukan? Seperti apa Pak Kapolda? Jadi saya sudah perintahkan seluruh jajaran anggota Polri di jajaran di Polres-Polres sudah untuk membantu melakukan evakuasi bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Jadi sampai saat ini pun masih berlangsung, termasuk menolong korban, mungkin ada korban yang luka, sekaligus juga mengamankan aset-aset mereka yang ditinggalkan. Pak Kapolda, info yang kami dapatkan juga tadi terjadi longsor di sejumlah wilayah akibat gempa yang terjadi. Ada juga bangunan yang memutus akses jalan begitu karena runtuh begitu Pak ya. Hingga saat ini dari laporan yang Anda dapatkan, apakah juga ada laporan terkait dengan wilayah yang belum bisa terjangkau termasuk soal evakuasi dan juga bantuan yang dikirimkan ke sana? Baik, terkait tentang longsor saya mendapatkan laporan dari di wilayah ND. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur dari Pemda, dan unsur Pemda juga akan membantu untuk membuka akses jalan tersebut. Jadi memang saat ini lokasinya masih terisolasi ya Pak ya? Masih belum bisa dijangkau untuk wilayah tersebut, di ND tadi Pak ya? Info sekarang sedang dikerjakan untuk membuka longsor tersebut. Oke.
tadi yang kami dapatkan informasinya juga karena peringatan dini tsunami telah dicabut, kemudian aktivitas warga sudah berangsur normal kembali, bahkan pelayaran juga sudah kembali normal. Apa betul informasi demikian, Pak? Ya, jadi tadi informasi dari Kepala BMKG bahwa memang status potensi dini tsunami sudah dicabut. Ya, kami berharap juga situasi bisa segera kembali normal ya. Untuk itulah makanya kami ingin langsung turun langsung ke lapangan ini untuk melihat fakta di sana. Oke, untuk korban meninggal sejauh ini yang tercatat ada 5 orang, 2 dari Sika, kemudian 3 orang dari wilayah Kabupaten Manggarai. Kabupaten Ya, Manggarai, Kabupaten begitu ya, Sika Pak? dan Kabupaten Manggarai. Baik, 2 di Kabupaten Sika dan 3 orang di Kabupaten Manggarai. Sementara itu untuk korban luka, apakah juga sudah ada datanya, Pak Kapolda? Belum, saya masih kita datakan, Mas. Nanti kalau kami sudah menerima laporannya akan kami infokan juga. Oke, berarti korban meninggal ini sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat, begitu Pak Kapolda ya? Ya, informasi seperti itu, Mas. Oke, beberapa rumah sakit yang berada di sana juga di wilayah terdampak harus membawa pasien keluar, begitu Pak ya. Lalu bagaimana dengan kondisinya saat ini? Apakah juga sudah ada laporan, sudah kembali dibawa ke dalam atau untuk mengantisipasi agar tidak runtuh begitu bangunannya, agar tidak menjadi korban? Apakah masih di sementara ini ditempatkan di luar rumah sakit, Pak? Nah, kalau terkait tentang itu saya belum mendapatkan laporannya, Mas ya. Tapi tentunya pasti pelayanan rumah sakit pasti akan dioptimalkan, Mas, untuk membantu para korban. Oke, oke. Pak, terkait dengan infrastruktur di bandara, terkait dengan jadwal penerbangan juga misalnya dari bandara di Kupang ke wilayah lainnya atau dari wilayah lainnya menuju ke bandara di Kupang, seperti apa situasinya saat ini, Pak, atau kondisinya? Nah, saya masih belum bisa nerima nih, Mas, karena termasuk pesawat kami juga akan berangkat ke sana, masih nunggu perkembangan ini, Mas. Oke, Jadi kita harapkan sih sudah bisa berfungsi ya untuk bandaranya. Oke, jadi saat ini akan segera bersama dengan pihak-pihak lainnya untuk meninjau melalui udara begitu, Pak Kapolda ya? Betul, betul. Kami akan ke sana menggunakan pesawat dari Polri. Saya sudah mengajak Pak Gubernur, kemudian Pak Danrem, dan Kodaerah, Kepala Basarnas, BPBD untuk meninjau langsung lokasi yang terkena bencana gempa tersebut dengan menggunakan pesawat Polri. Direncanakan kami akan berangkat sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Oke, saya lihat Pak Kapolda ini saat ini sedang berada di jalan, betul ya Pak ya? Hendak Betul, saya lagi menuju bandara nih, Mas. Oh, menuju bandara untuk berangkat. Tujuannya dari bandara yang nanti ke titik mana saja, Pak Kapolda? Kita berharap bisa mendarat di antara Kabupaten Sika atau Nagekeo, Mas. Nanti kita lihat kondisi lapangan di sana, Mas. Kondisi cuaca juga. Oke, selama Bapak di perjalanan begitu ya, bagaimana situasi sekitar yang Anda perhatikan di sana, Pak? Loh, saya belum sampai sana, Mas. Ini masih di Kupang saya, Mas. Maksudnya selama Bapak di perjalanan maksud kami, Pak? Selama di perjalanan gimana, Mas? Saat ini kan Bapak sedang berada di perjalanan begitu ya Pak ya, menaiki mobil ya Pak? Oke. Di kanan kiri Anda selama perjalanan tadi, perjalanan darat, bagaimana situasi yang Anda saksikan di sana? Kalau di kota Kupang sih normal, Mas. Karena kita kan jauh, nih kan beda pulau, Mas. Oke. Yang bencana itu di Pulau Flores, kami Kupang ini di Pulau Timor, jadi beda pulau, memang jauh. Baik. Untuk akses komunikasi begitu Pak Kapolda dan juga aliran listrik di sana, apakah saat ini masih baik atau memang terkendala Pak Kapolda? Beberapa sudah bisa saya komunikasi dengan beberapa Kapolres, Mas ya. Ya berharap jangan sampai terputus ya. Ini komunikasi sudah bagus, listrik juga sudah bisa berfungsi juga. Saya dari info dari Pak Gubernur juga tadi. Baik, oke, terakhir Pak Kapolda, terkait dengan imbauan Anda kepada warga mungkin begitu ya atau otoritas tempat untuk menghindari dampak gempa susulan yang terjadi, mungkin ada Pak Kapolda? Oke, jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang pertama untuk tetap tenang. Jadi kami dari unsur Polri, TNI maupun Pemda akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan. Kita all out semuanya demi untuk masyarakat. Jadi untuk mengamankan masyarakat. Jadi kami juga akan mengamankan jadi aset-aset yang ditinggalkan oleh masyarakat yang ditinggal untuk evakuasi sehingga jadi agar masyarakat bisa tetap tenang.
Demikian, Mas. Baik, pesan dari Pak Kapolda bahwa untuk warga tetap tenang, tidak perlu khawatir, TNI Polri akan membantu semaksimal mungkin untuk penanganan, termasuk operasional bantuan, logistik, serta mengamankan aset-aset berharga yang dimiliki oleh warga. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di program Breaking News Kompas TV, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko. Selamat siang. Terima kasih, Mas Imron. Selamat siang. Saudara, Breaking News Kompas TV akan